kuliah itu sebenarnya masa-masa yang sangat pas buat kita untuk ngeliat dan mengasah kita mau ke arah mana sih. I'm an optimist. How can you actually conquer the challenges if you're not optimist about the situation? Nah, tapi optimis dan positif nggak cukup. Kita harus sebagai leader harus bisa really from out gitu loh, what matters yang harus dilakukan pada saat ini, and be very sharp in strategy and be very sharp also dari segi direction ke tim kita. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Halo, kembali lagi, selamat datang di You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Di episode kali ini kita akan membuka 2021 with a bang. Jadi hari ini aku akan ngobrol bersama-sama one of the best leader in Indonesia kalau menurut artikel-artikelnya. Nah, kita lihat nanti kalau orangnya pas ngobrol sendiri. Beliau biasanya selalu mengatakan dia humble, dia akan mengatakan aku seperti ini aja, tapi you will listen, and aku pengen banget kita nge-share dan kita dengar tentang all of her stories. Hari ini it's a privilege of mine di mana kita akan ngobrol sama-sama dengan Presiden Direktur dari PT Unilever Indonesia, Bu Ira Noviarti. Halo Bu Ira, selamat siang. Halo Chris, selamat siang. Hai Bu, senang banget kita bisa ngobrol face to face walaupun melalui komputer. Ya, kita ada di tempat masing-masing, tapi it's a privilege Bu bisa kita ngobrol sama-sama di sini. How are you Bu? I'm good karena sekarang juga hari Jumat ya. Jadi udah menghadapi hari weekend. So it's really good. Friday is always the most waited day buat saya. Nice. Ternyata sama aja ya Bu ya. Sama aja. Weekend is a beautiful thing ya buat kita semua. Bu Ira, ini buat orang-orang, aku mungkin harus bilang juga ya Bu ya. Congratulations Bu untuk menjadi Presiden Direktur di PT Unilever Indonesia. Thank you Chris. Karena aku ada satu pertanyaan pertama, Ibu Ira sebenarnya udah berapa lama di Unilever Indonesia, Bu Ira? Saya tuh udah 25 tahun di Unilever Indonesia. 25 jadi mungkin tahun. Jadi 25 tahun itu sama umurnya dengan umurnya Chris kali ya. Wah, terima kasih kalau aku dibilang 25. Tapi artinya aku yakin nih banyak beberapa yang dengerin You The Podcast ini saat ini pasti juga kayak ada yang baru, wah umurnya sama kayak gue. Kayak gitu. Bu, ini mungkin sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan lain ya. At the moment, kalau aku ngeliat teman-teman, aku ngeliat even nggak usah teman-teman deh, banyak anak-anak sekarang. Kita chances untuk ada di satu tempat untuk 25 tahun tuh nggak kepikiran Bu. Nggak kepikiran Bu. Nggak kepikiran, benar. Ibu masuk Unilever pertama kali itu artinya tahun 95. Ibu tahun 95. Ibu mikir nggak sih? Tujuan gue itu tuh, aku mau jadi yang nomor 1 itu, kayak gitu. Jadi dulu pas masuk ya, tahun 95. Waktu itu pas banget sih lulus kuliah gitu. Jadi lulus kuliah di Ekonomi UI, angkatan 90 waktu itu Chris. So, nah jadi waktu itu saya tuh lulus dari akuntansi. Angkatannya akuntansi. Kebayang kan? Modelnya kayak apa ya? Model harusnya kan dia ngaudit kan harusnya. Lihat financial dari company. Nah waktu itu sempat kerja dulu di public accountant 6 bulan, ternyata nggak betah gitu. Karena kerjanya cuma ngaudit doang. Terus akhirnya karena nggak betah, terus daftar ke Unilever. Awalnya karena itu Bu, awalnya benar-benar I've been there, nggak betah, yaudah deh Unilever gitu. Iya, jadi waktu itu sih sempat kerja sebelum lulus, jadi 6 bulan sebelum lulus kerja di public accountant. Karena juga lulusan akuntansi, ternyata ngerjain audit itu nggak gampang. Terus saya bilang begitu lulus, kayaknya I need to change gears deh. Terus daftarlah ke Unilever gitu. Nah pas daftar ke Unilever juga daftarnya sebenarnya lebih ke finance. Nah, of course, karena sekolahnya dari ekonomi.
banget. Dan ternyata begitu di interview psikologi kita segala macam, terus direktur di Unilever bilang, Ira kamu tuh nggak pantas di finance gitu. Ini Jadi kalau ada orang yang pernah inget mengatakan Ira kamu nggak pantas melakukan sesuatu tuh mungkin dia lagi stres sekarang, Bu. Dia kayak lagi stres ya. Nggak pantas di finance. Lo kan background saya tuh kan finance gitu. No, I think we have kita ngelihat you have the potentials di marketing gitu. Ada 3 direktur di Unilever yang bilang hal yang sama ke saya. Terus saya bilang, ya oke, kenapa enggak gitu kan. Nah itulah sebenarnya awal dari karir saya di Unilever. Masuklah ke Unilever tahun 95 jadi manajemen trainee di marketing gitu. Jadi ya nggak kebayang waktu itu mau jadi presiden direktur, boro-boro presiden direktur. Lulus marketing program aja udah bagus gitu kan. Jadi waktu itu benar-benar ya pokoknya nyari pekerjaan yang cocok dulu. That was the first phase of your career dong artinya, Bu ya. Iya, cuma gini, mungkin buat anak-anak muda ya, mereka tuh kan nggak tahu mana yang cocok, mana yang enggak gitu. Apalagi kalau lihat dari my background finance, I have a very strong financial background. Tapi terus end up-nya 25 tahun itu di marketing dan di bisnis gitu. Ya. Nah, artinya sih sebenarnya kadang tuh kita kuliah tuh sebenarnya lebih untuk men-set up kita punya konteks ya. Juga ngertiin strength kita gimana. Nah, begitu kerja baru ketahuan sih sukanya di mana. Nah, enaknya sebenarnya di Unilever itu karena mereka punya rekrutmen programnya sangat trigger, jadi dia bisa lihat gitu, bisa scan ini orang sebenarnya bagusnya di mana. Bu Ira, I love your statement when you said set up konteks ya. Anak-anak muda kita harus set up konteks dan one of the way adalah pada saat kita bekerja. Tapi buat yang kuliah nih Bu ya. Ibu sendiri pada saat itu, Ibu udah ada cita-cita tertentu kah atau Ibu melakukan hal-hal lain kah yang membuat Ibu udah conscious setting up sebuah konteks? Apa waktu itu belum gitu? Udah. Pastinya kalau journey-nya dilihatnya dimulai dari sebelum kuliah ya. Pada saat kuliah. Karena kalau sebelum kuliah tuh mungkin lebih early lagi kita bilang kita mau masuk ke dokteran atau kita mau masuk ke bisnis gitu kan. And then you go to the kuliah, terus pas di kuliahnya sendiri sebenarnya menurut saya sih kesempatan paling bagus untuk ngelihat ini kita mau pergi kemana gitu kan. Karena kadang-kadang tuh kuliah itu sebenarnya masa-masa yang sangat pas buat kita untuk ngelihat dan mengasah kita mau ke arah mana sih, apakah ke arah bisnis misalnya gitu kan, ataukah ke arah expertise gitu. Nah, di pas kuliah di FEU itu saya ngelihat yang saya coba mengerti lebih jauh adalah bisnis tuh seperti apa sih gitu kan. Kalau kita kerja tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Terus apa sih aspek-aspek yang dilihat kalau misalnya kita jadi profesional atau jadi business person gitu kan, itu kan beda lagi. So I think when you are in the college is really a good opportunity untuk bisa memanfaatkan periode itu untuk bisa coba mengerti dan explore lebih jauh beyond cuma kuliah yang kita pelajarin gitu. Saya jadi pengen nanya nih, saya jadi penasaran. Bu Ira tipikal mahasiswi kayak apa? Yang bekerja terus, yang semua organisasi diiyain, atau yang belajar aja? Ini kalau boleh dapet contekan dari Bu Ira nih. Bu Ira dulu tuh tipikalnya kayak apa sih Bu? Kayak apa ya? Iya. Jadi sebenarnya 60% waktu saya tuh buat belajar. Oke. 40% itu banyak ya 40% ya. 40% waktu saya itu adalah buat organisasi. Oke. Gitu. Jadi dari awal tuh udah biasa kalau tingkat pertama itu ya mendingan daripada organisasi macam-macam ya fokus dulu gitu kan. Karena kan dari SMA ke kuliah itu pasti kan quite a big change ya. Ya. Pastinya karena yang biasanya datang ke kelas dari jam 8 sampai jam 5 dikasih tahu mata kuliah ininya kayak gimana. Kalau di kuliah tuh kan lebih demokratik. Masuk nggak masuk juga nggak kelihatan gitu kan. Belajar nggak kelihatan, nanti begitu ujian aja lulus apa nggak lulus. Jadi kayaknya tahun pertama tuh penting banget untuk rekalibrasi gitu. Nah begitu masuk tahun kedua itu yang saya
mungkin malah setengah dari kehidupan saya di kuliah itu adalah buat organisasi. Salah satu contoh yang saya lakukan adalah I used to be the president dari student organization di FEUI waktu itu. Jadi it's actually a global organization untuk anak-anak ekonomi, cuma dia punya cabang-cabang. Oke. Gitu. Ya. Dan salah satunya ada cabang di FEUI namanya ISEC. Nah. Oh, oke. Kamu saya sendiri pernah dipanggil ngobrol-ngobrol sama ISEC. I know the organization, Bu. Wow. Udah aktif di situ artinya. Nah, di situ saya aktif sampai waktu itu saya pengen jadi kalau saya jadi presiden ISEC gimana ya gitu. Dan itu alhamdulillah dipilih sama majority of the waktu itu membersnya. And I think that is probably the starting point of me understand mengenai dunia kerja seperti apa. Karena ya itu tadi kan harus berhubungan dengan business leaders, arrange career day gitu kan, lalu send beberapa students ke luar negeri gitu, cari sponsor. Paham. Jadi pencarian sponsorship ini Ibu Ira udah mengalami dari zaman dulu ya. Begitu masuk Unilever gantian enak tuh ya. Coba kamu sini kasih proposal ke saya. Bu Ira, kalau dari perjalanan Ibu Ira tadi udah membuat konteksnya, it looks very structured, Bu. Tapi was it structured pada saat menjalanin? Kalau looking back kayaknya structured ya. 60% belajar, 40% organisasi, jadi presiden ISEC, kita set up konteks supaya bisa masuk ke sebuah perusahaan. You know, looking back I think it's beautiful. Tapi saya mau nanya ya, the challenges pada saat menjalaninya loh, Bu. Kayak pada saat di kerjaan. Aku rasa kerjaan ataupun dari kuliah ke kerjaan di awal-awal karir, I don't think it's as structured as you said ke realitinya ya. Was it ada chaos kecilnya juga nggak sih, Bu? Chaosnya sih banyak ya. Chaosnya banyak gitu, apalagi kalau kita bicara mengenai 5 tahun pertama di kerjaan kan. Karena kan begitu masuk gitu kan. Nah, begitu masuk itu ada 40 trainee yang lain gitu, mengejar hal yang sama gitu kan. Nah, kita yang kepikiran buat kita adalah cuma lebih ke, ini lulus apa nggak lulus ya 2 tahun pertama ini gitu. So, jadi yang namanya ups and down itu udah saya temuin di 5 tahun pertama gitu. Jadi pastinya jalannya nggak gampang, apalagi Unilever itu sebuah perusahaan yang gede banget. Lalu juga very complex ya kan, very sophisticated gitu. Udah pasti nggak mulus. Jadi awal-awalnya tuh udah pasti kekeosan, ups and down gitu, pastinya terjadi. Dan dulu waktu itu saya cita-citanya cuma satu. Kayaknya kalau saya bisa bertahan 5 tahun di Unilever aja, ini udah bagus nih gitu. 5 tahun, Bu. 5 tahun. 5 jadi 25 tahun. Kalau nanya, Bu, dari 5 jadi 25 tahun, pasti you felt a connection with purpose deh. Nah, dan one of the thing yang we always talk in this podcast adalah tentang purpose. Kalau maksudku kalau kita ngomong 5 tahun pertama, iya deh, itu kita bisa pakai persistence, bisa pakai tahan-tahanan gitu ya. Tapi begitu menjalani until 25 years, do you actually felt Unilever selalu bilang it's a purpose-led company gitu ya, with all the brands and all the business purpose-led. Purpose-nya Ibu Ira sendiri apa dan how does it connect with Unilever, Bu? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai purpose ya, juga bukan sesuatu yang terus kita langsung tahu, apalagi buat anak-anak muda ya, purpose kita apa gitu. Karena purpose itu juga selalu berkaitan dengan apa yang kita namakan juga what is our how are we being, kita grow up-nya seperti apa sih gitu kan. What is the obstacle, the ups and down yang kita alamin pada saat kita masa kecil, sampai kita gede gitu kan, in fact the turbulence, the success gitu. How am I actually being raised by my dad and my mom gitu kan, akhirnya membentuk apa yang kita bilang okay, I think this is actually my purpose gitu. Nah, kalau saya boleh cerita balik adalah karena ini cerita sedikit ke belakang. Silakan, ya, mengenai how I was actually being raised gitu. Dan kenapa terus habis itu saya punya purpose yang nanti saya share sedikit. So I was born as nomor 4 di keluarga besar. Ada 8 orang di keluarga saya. Wow, cannot imagine 8 cannot orang. Imagine kan, saya nomor 4 gitu kan. Saya punya kakak 4 di atas saya.
Saya nomor Kakak 4, saya punya 3. 3 kakak. 3. Terus habis itu punya adik 4 di bawah saya, gitu kan. Nah, jarak saya sama kakak saya yang paling besar itu jauh banget, sekitar 6 tahun. Oke. Sementara jarak saya dengan adik-adik saya tuh cuma 1 tahun gitu. Jadi mau nggak mau, akhirnya orang tua ngelihat saya untuk istilahnya ngajarin dan take care of my brother and sister. Menjadi kakaknya batch itu gitu ya Bu. Batch itu gitu. Nah, ini belum nih. My dad actually remarried. Oke. And have another 5 kids. Ini kalau mungkin orang-orang nggak ngelihat, mataku lagi membelalak banget nih. Jadi aku lagi ngebayangin 13 siblings bersama-sama artinya. 13 siblings bersama-sama. Ya, of course it's a different house ya. Cuma karena yang dari second wife itu lebih anak-anak lebih muda, pastinya terus habis itu kan akhirnya menjadi bagian yang saya juga harus liatin gitu kan. Ya, jadilah yang namanya hidup saya pada saat saya muda itu udah yang namanya ngurusin belajarnya mereka, terus gereka sekolahnya di mana, segala macem. Nah, itu yang akhirnya juga kayaknya membentuk juga purpose di saya bahwa somehow really helping, karena kerjanya adalah gimana caranya sih supaya mereka lulus, supaya mereka belajar gitu kan, supaya mereka bisa get the best that they can actually get gitu. Akhirnya kalau buat orang-orang yang lagi dengerin sekarang, Bu, lagi ngebayangin ngurusin 10 anak-anak homeschooling, Bu, di rumah ini stresnya lagi tinggi banget. Jadi kalau udah ngurusin anak-anak itu udah biasa gitu kan. And then you have to you're always thinking about how for them to be the best they can dengan lulus dan lain-lain gitu, Bu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang raportnya jelek, ayah saya udah pasti datang ke saya. Ini kenapa ya si Meryl ini yang orang jadi salah gue. Iya. Oke. Which is akhirnya membentuk purpose my leadership purpose, which is to help unlock the potentials in the people and in the business pastinya, yang can actually drive a successful change gitu. Jadi saya senang banget kalau ngelihat anak-anak muda gitu ya, punya cita-cita dan punya ambisi. Itu biasanya saya senang tuh karena saya ngelihat ada opportunity buat saya bisa help that person unlock their potential gitu. Apakah mau jadi a successful career woman, apakah mau jadi a successful marketing manager gitu. Itu yang membuat saya berenergi untuk terus bekerja di Unilever. Dan somehow Unilever is actually giving that space. How so? Gimana, Bu? Boleh diceritain nggak? Iya, jadi karena perusahaan itu selalu melihat bahwa it's beautiful how company is actually meeting the personal purpose dengan company purpose ya. Kalau tadi saya purpose-nya dari saya itu kan adalah help unlock the potential in each people and also business, apakah itu brand, apakah itu kategori. Kayak misalnya skincare gitu. Saya pengen ngerjain skincare and unlock the potential in skincare supaya dia bisa grow dari double digit bisa jadi 20% gitu. Nice. Nah, company itu mau dengerin yang kayak gitu. Jadi ketemu gitu antara saya pengennya apa, which is unlocking the potentials, company juga ngasihnya apa. Nah, karena ketemu terus selama 25 tahun, ya nggak kemana-mana 25 tahun. Akhirnya sampailah di sini juga ya, Bu ya. Dimana aku rasa juga hariannya sampai sekarang pasti justru Bu Ira malah mempunyai a lot of people, a lot of departments, a lot of brands yang bisa Bu Ira bantu unlock malahan. I think this is the position where your purpose malah you can fulfill it on daily basis. Bu Ira, tapi pertanyaannya gini, kita juga tahu ya. Maksudnya tadi kita sebelum mulai podcast ini juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar. There are stressful moments though. There are moments mungkin bukan stressful. There are moments that you have to work harder, lebih susah daripada biasanya. How do you deal with these challenges dengan kan purpose-nya adalah artinya di purpose Ibu mau unlock potential. Dalam meng-unlock kan selalu ada obstacles. Dalam meng-unlock selalu ada hal-hal yang nggak enak yang harus dilewatin. Kayak tadi salah satunya juga gue nggak suka mau ngerjain itu sebenarnya. I wanna do skincare tapi harus deh kayak gitu. How do you deal with those things, Bu? Self talk Ibu atau gimana sih cara Ibu memotivate diri Ibu to go through those challenges? Oke. Mungkin untuk cerita itu saya bisa balik ke tahun-tahun di mana saya mengalami hal yang sangat bisa dibilang sangat challenging ya di karir saya gitu. Ada 2 waktu di mana sebenarnya sampai sekarang juga pasti challenge-nya terus-menerus ada. Cuma yang
Yang mungkin saya bisa kasih example adalah pada saat saya pegang ice cream di tahun 2011 sampai tahun 2014 gitu. Ya, oke. Nah, jadi ceritanya gini, saya dikasih bisnis ice cream tahun 2010 November. Waktu itu yang kita coba lakukan adalah nih gimana ya ice cream ini bisnisnya bisa grow dari belasan terus jadi 25% gitu, ya kan, dari belasan gitu kan. Udah, kita punya plan segala macam. Kita deploy lah plan itu di 2011. Salah satunya adalah meluncur Magnum brand sebagai Magnum pertama kalinya di Indonesia. Walaupun Magnum udah ada, cuma kita bikin lebih besar. Terima kasih ya Bu ya. Saya sebagai pemakan Magnum weekly basis mengucapkan terima kasih atas usaha Ibu Ira dan teman-teman saat itu. Itu momentum banget sih, Chris, karena saat yang tepat kita launch Magnum, bisnisnya itu double dalam waktu 2 tahun. Nah, seneng, ya kan? You are feeling happy, satisfied, on the moon, segala macam gitu kan. Dan saya dalam hati saya ini bisa cepet-cepet dipromot kali ini kalau udah kepengen. Nah, ternyata 2013 itu udah pasti ya, namanya juga business cycle ya. Ya. Sementara di company itu semua kategori itu grow-nya bagus semua. Kecuali ice cream. Aduh, itu yang namanya pressure. Terus habis itu tuh ke board meeting itu, aduh ampun gitu kan, dicuci terus gitu kan. Iya. Jadi kebayang kan tiap malam itu, tiap hari gimana perasaannya. Tapi menurut saya in the most difficult situation yang harus kita lakukan adalah just stay calm. Stay calm, stay focus on what it's matter for us. Buat saya yang matters adalah satu, people gitu kan. Jadi kalau kita stres dan bisnis lagi turbulence kayak begitu, yang pasti people jangan sampai shaky confidence-nya. Jangan sampai pressure-nya kita teruskan ke people. Ya udahlah, the pressure stop with me gitu kan. Kalau udah dicuci di board meeting keluar tuh kayaknya udah bersih banget gitu kan. Pengennya kan adalah ngomel-ngomel kan, tapi enggak. I think making sure that the energy yang saya keluarkan pada saat saya ketemu tim itu tetap positif, optimis gitu kan. Nah, tapi optimis dan positif nggak cukup. Kita harus sebagai leader harus bisa really from out gitu loh, what matters yang harus dilakukan pada saat ini, and be very sharp in strategy and be very sharp also dari segi direction ke tim kita. Jadi itu begitu biasanya nih yang membuat saya selalu gembira lagi adalah kalau udah keluar dari board meeting itu udah bersih banget dicuci gitu ya. Saya biasanya ketemu sama tim saya, terus kita chat aja, ngobrol, saya kasih tahu apa yang kita omongin di board gitu kan. Biasanya setelah itu energi saya selalu balik lagi setelah ngobrol sama tim. Jadi itu. Aku lagi ngebayangin sih kalau pada saat udah 75% kru tiba-tiba pas ngedrop, and then everybody's like, mana nih Ira? Mana nih setorannya? Gitu kan. Bu Ira, tadi Ibu, you feel good with your team pada saat ngobrol sama mereka. Nah, my question is, kira-kira Bu, kalau Ibu Ira nebak, Ibu Ira, tim, misalnya aku tanya pertanyaan ini ke timnya Ibu Ira, mereka jawabannya apa? Ibu Ira tuh leader seperti apa sih? Dari mereka ya. Jawaban kata pertamanya deh Bu, apakah tegas, itu diplomatisnya galak ya Bu ya. Maksudnya gitu. Apa ngomongnya misalnya inovatif, what do you think yang keluar gitu. Yang keluar dari mereka Bu, kalau ditanya mereka. Kalau yang keluar ini emang saya selalu tanya ke mereka ya, karena kalau misalnya saya selalu sering ditanyain kan, how do you describe yourself as a leader gitu kan? Itu kan harusnya datangnya nggak dari saya, harusnya datangnya dari tim saya kan. Benar. Jadi biasanya yang keluar tuh dari mereka adalah mereka selalu bilang biasanya satu, saya cukup strategik gitu. Yang kedua, saya melihat bahwa somehow kolaboratif dan inklusif. Jadi kolaboratif dan inklusif itu menarik. Ya, gimana maksudnya Bu? Jadi kolaboratif dan inklusif tuh begini. Saya nggak percaya bahwa the best solution is actually coming from a single person gitu. Nice. I also doesn't believe that I have the solutions for everything. Ya, sesukses apapun kita punya karir, seoke apapun kita punya IQ ya,
sayangnya IQ saya nggak tinggi-tinggi banget ya. Di atas nggak usah rata-rata. di-mention di sini Bu, biar kita semua cari tahu sendiri nanti. Saya percaya bahwa yang namanya a collective thinking itu is very rich and can actually address every problem gitu. Yes. Much better dibandingkan individual thinking. Jadi I love to actually be inviting a different opinions, a different ideas. I love to actually be listening to them, walaupun pada akhirannya setelah listen saya akan synthesize, terus saya akan decide gitu kan. My decision is actually after listening to all of them. Jadi I don't come with a meeting with a preconceived notion that harus begini gitu. Biasanya I love to come to the meeting and just open my mind to see dan hear a different opinion, dan itu membuat akhirnya problemnya bisa di-solve dengan lebih kaya. Itu kedua. Itu yang tadi yang saya bilang kolektif kolaboratif. Yang ketiga adalah I'm an optimist. I'm a very an optimist person, walaupun ya stres udah pasti ada gitu ya. Tapi tetap terus optimis ya Bu ya. Tapi harus optimis, kalau enggak how can you actually conquer the challenges if you're not optimistic about the situation gitu kan. Lalu juga people might actually think that I'm curious. I'm a curious person. I'm a curious Gimana leader. Tuh, Bu? Curious itu adalah I always love to actually hear what is the new ideas gitu. What are the things that mungkin saya nggak tahu dan mungkin kamu tahu gitu kan. So stay being curious and open-minded menurut saya akan membuat kita grow personally and grow also professionally. Nice. Dan maksudnya kalau aku mau bilang ya, Bu, you have the right to say this karena you are now the president director buat Unilever Indonesia ya. Jadi this model works artinya kan. This model the way you do, it works for you kayak gitu loh. Nah, Bu, tapi saya mau nanya di bagian sini. Tadi Ibu sempat bilang tentang being optimist, being curious, kolaboratif. Have you always been like this, Bu? Apa ini tuh? Oh, satu lagi, galak. Oh, ada galaknya. Ada galaknya. Buat semua pegawai Unilever Indonesia sudah diakui, Ibu sendiri tahu tentang ini. Dan ada kalanya lah, menurutku memang yang maksudnya we've talked to many people juga Bu in this podcast, dan a lot of them selalu ada bagian-bagian tertentu yang mau bilang galak lah, mau bilang itu curious dan lain-lain. Sebelum mereka bilang, sebelum dibilangin orang lain. Sebelum dibilangin orang lain mendingan bilang duluan soalnya Bu. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.